Jadi paguyuban wujud jiwa sempurna tidak ada hubungannya dengan politik, dengan golongan, ya, dengan agama. Tapi dalam pendidikan agama apapun ada di paguyuban wujud jiwa sempurna, terutama 3 ini. Sebelum agama lahir, sebelum agama datang di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia, di tanah Ibu Pertiwi, ya kan, ajaran 3 ini dan 1 itu sudah ada. Kami dulur-dulur ya, biar sampean-sampean nanti kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini mengajarkan agama, paguyuban wujud jiwa sempurna bukan agama, tapi semua ajaran yang ada di paguyuban wujud jiwa sempurna di agama semua ada. Jangan bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sugeng Dalu. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi, Lungguh Swara Tumata Kuwasa Nekani Adil. Duduhe laku dulur-dulurku kabeh tanpa pembeda, tanpa pengecualian, dimanapun sedulur berada. Pada kesempatan malam hari ini Kang Jito bahasa gaduh-gaduh karena di sini ada saudara kita Mas Napitupulu dari Pekanbaru Riau ini mengatakan tidak begitu paham bahasa Jawa, Kang. Mohon diterjemahkan ya. Sekarang Kang Jito pakai gaduh-gaduh ya. Jadi pada malam hari ini kita dalam sinambungan ya, menyambung tali persaudaraan rakat termakat seduluran ini dalam naungan paguyuban wujud jiwa sempurna, khususnya Kang Jito merasa bangga yang tanpa ada batasnya karena banyak saudara yang menyampaikan atau menunjukkan ketulusannya. Jadi bukan Kang Jito guru, bukan Kang Jito pemimpin, bukan Kang Jito pendidik, atau Kang Jito penuntun, atau Kang Jito ini sebagai panutan, bukan ya. Sekali lagi, jangan memanggil Kang Jito yang berlebihan, panggillah Kang Jito semestinya. Jangan sang guru, jangan bopo guru, jangan ais, pokoknya panggilan Kang Jito atau Mas Jito ya. Biar enak, kita biar fair ya, sebagai tatanan laku lungguh kesejatian. Di sini Kang Jito sama dengan sampean, Kang Jito bagian dari sampean. Di sini sama-sama kita nyambung tali persaudaraan dengan ikatan, kalau ikatan Kang Jito yaitu wujud jiwa sempurna ya. Wujud jiwa sempurna dengan landasan atau dengan konsep kesejatiannya yaitu 31. Napas 3 kali, wujudkan selamat sekabehane titik, napas 1 kali. Dengan penjabarannya 1, jangan bohong atau ojo goro. Yang 1 harus jujur, kudu jujur. Yang 1 ojo dendam, utawa ojo sombong, jangan dendam atau jangan sombong. Dan yang napas 1 adalah hadirnya diri pribadi. Dengan adanya paugeran atau dasar utama kita yaitu 31 itulah yang menjadikan kita bisa menjalankan atau membangun tali praktek, bukan hanya sekedar rasa tapi dipraktekkan ya, harus kita praktekkan benar-benar diaplikasikan dengan kesejatian yaitu trap sehari-hari, asah, asih, asuh, welas asih atau kasih sayang. Kita benar-benar mengaplikasikan praktek-praktek seperti itu supaya kita benar-benar menjadi tahapan tatanan lungguh kesejatian, yaitu yang sering kita sampaikan, hidup harus nyampe. Hidup harus nyampe tumoto, tumeko, tumite, adil, tentrem. Tumoto itu hidup harus tertata. Dan
nyampe ya, tumeko itu nyampe, harus sampai ya. Jadi kita harus tertata, kita harus sampai, dan kita bisa di titik atau dinyatakan. Setelah kita sudah seperti dinyatakan, kita akan mendapatkan adil. Setelah adil, kita akan mendapatkan tentrem. Tahapan inilah yang menjadikan keteguhan arahan paguyuban wujud jiwa sempurna paling utama, yaitu jangan bohong. Ajaran apa saja itu paling utama adalah jangan bohong. Tidak ada satupun ajaran di dunia ini yang mengalahkan ajaran jangan bohong. Sebaik apapun, sehebat apapun, kalau bohong ini dilanggar, tidak ada nilainya sama sekali, apapun ajarannya, dan apa ajarannya, nggak ada nilainya. Makanya saudaraku, dengan arahan 31 ini, mari kita bersama-sama untuk menguatkan praktek tatanan laku hidup yang kita aplikasikan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara tidak lain dan tidak bukan, yaitu puasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan puasa. Ya. Tidak ada tahapan tatanan apapun yang bisa mengalahkan puasa. Makanya saudaraku, arahan Kang Jito, puasa 70%. Dari nilai 100%, puasa adalah 70%. Makanya dulur-dulur, mari kita sama-sama tahapan ini Kang Jito akan memberikan arahan untuk dulur-dulur semua yang sekiranya mau bukan merubah ya istilahnya ya. Kalau merubah itu kok terlalu ekstrem Kang Jito ya. Tapi menginginkan ya, kalau mau menginginkan konteks sehat jasmani rohani ya, konteks jasmani rohani yaitu kesehatan hanya dengan puasa laku, puasa wujud. Disitulah cara kita untuk masuk dalam kesejatian. Jadi saudaraku, untuk saat ini Kang Jito akan menyampaikan, ini waktunya masih ada sekitar 21 menit ya. Nanti jam 10 tepat kita mulai meditasi atau semedi atau patrap atau apa saja, yang penting kita bisa ning ya. Kang Jito berikan arahan untuk saudara baru bergabung. Ya Allah, hati. Bahasanya apa nih di ya ulangi meripat mohon audionya mikrofonnya di ya. Tatanan laku, tatanan hidup ya, tatanan laku, mari kita sama-sama ya saudara-saudaraku untuk menyampaikan pola pikir yang sehat, pola pikir yang sehat ya, pola pikir yang positif, banyak dari tatanan-tatanan yang kita jumpai akhir-akhir ini, banyak dari saudara-saudara yang hampir rata-rata belum normal. Konteks belum normal di situ adalah pemikiran yang pesimis. Banyak yang selalu pesimis atau negatif thinking. Waduh, ya. Bahasa ini ya. Jadi buayane bahasane. Ya, bahasane ya kolo-kolo ya bahasane iki rada dibukano ya. Ya. Jadi saudaraku, akhir-akhir ini Kang Jito sering menjumpai dan sering mendengar dari beberapa kalangan ya, itu mengatakan bahwa banyak orang yang intelektual tapi pola pikirnya seperti anak kecil ya. Banyak intelektual ya, banyak cendekiawan
banyak orang-orang yang hebat, tapi pola pikirnya seperti anak kecil. Ya. Nah, apa dasarnya? Ini Kang Jito mulai nyambung ya. Kembali lagi Kang Jito, tidak ada tujuan atau paguyuban wujud jiwa sempurna, tidak ada keterkaitan atau berhubungan langsung atau ya kan dengan politik, ya kan. Paguyuban wujud jiwa sempurna bukan ajaran agama. Ya, pahami ya. Paguyuban wujud jiwa sempurna bukan ajaran agama. Ya, bukan mengatasnamakan agama tertentu. Pahami dulur-dulur semua, paguyuban wujud jiwa sempurna tidak ada istilah ajaran agama atau paguyuban wujud jiwa sempurna itu sebagai agama, bukan. Jadi ini dipahami, makanya Kang Jito menyampaikan banyak intelektual yang notabene pemikirannya seperti anak kecil, karena di sini Kang Jito dikatakan menyebarkan agama baru, ya, menyebarkan agama baru. Jadi ini sudah banyak yang komen, ya, sudah banyak orang yang banyak orang seperti layangan muling ini ya, nah, layang-layang yang tidak seimbang ya, seperti itu ya. Jadi paguyuban wujud jiwa sempurna tidak ada hubungannya dengan politik, dengan golongan, ya, dengan agama. Tapi dalam pendidikan agama apapun ada di paguyuban wujud jiwa sempurna, terutama 3 ini. Sebelum agama lahir, sebelum agama datang di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia, di tanah Ibu Pertiwi, ya kan, ajaran 3 ini dan 1 itu sudah ada. Pahami dulur-dulur ya, biar sampean-sampean nanti kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini mengajarkan agama, paguyuban wujud jiwa sempurna bukan agama, tapi semua ajaran yang ada di paguyuban wujud jiwa sempurna di agama semua ada. Jangan bohong, ya. Sebelum agama lahir, jangan bohong, itu sudah jadi patokan utama. Pahami dulur ya. Kenapa Kang Jito pertama kali didahului 1 ini harus berani mengatakan, karena itulah banyak semua pemimpin-pemimpin yang bohong. Jadi tidak sesuai dengan konsep apa yang diajarkan. Ini dulu ya, pahami. Ya. Banyak dari kita kalau ditanya nggak bisa jawab, karena yang diajarkan sudah bohong, tidak dengan kebenaran. Ini dulu ya. Makanya sampean-sampean harus paham betul apa yang sampean katakan, harus ketemu dengan apa yang sampean sampaikan. Sampean mengatakan sesuatu harus tahu duduknya, prakteknya, ya, arahnya kemana, itu harus tahu. Bukan hanya sekedar ngomong katanya, pahami itu betul ya. Biar sampean nanti nggak kebingungan, nggak kelimpungan kalau ditanya orang. Berani mengatakan berarti harus ada jawaban yang tepat. Jangan pokoknya ya itu, nanti jawaban hanya itu ya masuk ke paut lagi. Ya, makanya ada orang yang mengatakan apapun tentang paguyuban wujud jiwa sempurna, kita harus bisa menjawab dengan tepat. Ya. Kalau Anda ditanya apa dasarnya kok wujud jiwa sempurna, wujud itu adalah ucap. Hidup tidak akan ada apa-apa kalau tidak ada ucap. Nah ini zaman sedulur-dulur ya. Ini banyak dari saudara yang ingin yang menyampaikan, Kang, wedaran-wedaran yang masa lalu itu mohon diwedar ulang, Kang. Karena banyak saudara yang baru jadi belum memahami arahan-arahan Kang Jito. Ya ini masukan yang bagus juga. Jadi Kang Jito nantinya akan mengulas arahan-arahan yang masa lalu, atau yang dulu-dulu atau yang awal-awal Kang Jito ya. Meskipun Kang Jito belum sebelum dikenal saudara banyak lewat YouTube,
Kang Cito juga sudah sering menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang dulunya sering ke sini ya. Jadi ini saudaraku ya, apa dasarnya wujud? Wujud itu adalah ucap. Apapun orang mengatakan wujud, wujud itu harus ada nyata. Makanya nyatakan ucapannya sampean. Makanya di sini ya. Ini ya. Ini ada tulisan wujudno uripe ucapanem ya. Ini lihat ya. Wujudno uripe ucapanem. Apa maksudnya? Wujudkan, nyatakan ya. Ucapannya sama urip itu menyampaikan gitu maksudnya ya. Wujudkan untuk menyampaikan ucapan yang jelas, yang tepat ya. Di sini ada ya. Wujudno uripe ucapanem ya. Urip bakal selamat, hidup sampean bakal selamat. Siapa saja yang tanya bisa dijawab dengan real, dengan jelas, dengan gamblang, dengan cetha. Jadi kita ngomong bukan hanya sekedar ngomong katanya, tapi kita menyampaikan sesuatu dengan kesejatian. Ini dulu yang tak sampaikan. Makanya kalau ada orang yang menanyakan kenapa harus kata-kata wujud jiwa sempurna? Iya. Jadi ucapan kita harus wujud, harus nyata. Ya. Nah, setelah kita mengatakan wujud jiwa, ya jiwa itu kita harus bisa masuk dalam apa yang kita ucapkan, penjiwaan itu. Ya. Kita harus masuk dalam penjiwaan. Ya. Kita harus masuk dalam penjiwaan. Artinya apa? Kita mengatakan sesuatu kita harus tahu duduknya. Ya, kita harus bisa praktek menyampaikan kata-kata itu gimana ya. Kalau ada kata-kata tapi ditanya jawabannya pokoknya hanya seperti itu, keterangannya ya seperti itu, inilah yang akan merusak generasi selanjutnya ya. Dalam arahan Kang Cito wujud jiwa sempurna. Kalau kita sudah bisa masuk dalam kata-kata, menjiwai apapun yang kita katakan, ya, di situ kita akan bisa menyempurnakan dalam tatanan. Contoh, kita mau apa ya istilahnya menguraikan kata-kata. Yang paling gampang ucapan yang sehari-hari saja. Ya. Kita sering mengatakan arah 8 penjuru mata angin. Kita mengatakan timur ya. Nah, kita harus bisa menjawab timur. Apa yang dikatakan di situ? Jabarkan kata-kata itu di mana tempatnya. Nah, makanya kenapa kalau kita ditanya etan ya, etan itu sana apa sana? Adanya di sini gitu. Ya. Makanya temui ucapan sampeyan. Itu endi, endi, di mana? Tanda, ya. Tanda sesuatu yang kamu tunjukkan. Jadi kamu menunjuk sana, sama menunjuk sana, dia menunjuk sana, kita menunjuk sana, kita harus tahu arahnya. Ya. Makanya hidup itu jangan hanya sekedar pandai bicara, tapi nggak tahu karena wujud jiwa sempurna adalah kesejatian wujud, yaitu apa yang ada di diri sampean. Makanya kemarin Kang Cito didhawuhi sama utuh kuwasa nekani wujud itu seperti ini. Kuasaku wujud sejati nem dewi. Kuwasa nekani kowe kuwasa nguwasani ucapanem dewi. Kuwasa kang nguwasani urip kang nduduhi lungguh kang nyejateni. Golek ana sapa sing ndhawuhi kowe. Nah, siapa yang memberikan ucapan kepada sampean? Dan sampean bisa ngomong, bisa ngucap, itu siapa yang menguasakan? Nah itu temui dulu. Sampean harus bisa menemui siapa yang dawuhi sampean. Soal sampean belajar memahami setinggi langit, ya kan? Bahkan sampai di bawah bumi, itu silakan. Ya. Tapi satu-satunya cara untuk ketemu, yaitu kita harus masuk dalam wujud itu ya, kita harus masuk dalam wujud itu, yaitu menemui siapa yang menyampaikan itu maksudnya. Sama bisa ngomong itu dari mana, lah itu loh sama cari ya.
Makanya Kang Sito kemarin ditanya, ilmu apa Kang yang sama ajarkan? Ilmu apa? Saya nggak ada ilmu. Saya hanya disuruh menyampaikan tahapan-tahapan oleh kaswaran. Kaswaran itu adalah utuh yang menyuarakan utuh sejati ini. Jadi Kang Sito sendiri nggak akan ada jikalau yang menguasai Kang Sito itu tidak menguasakan.